Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain games atau ice breaking. Untuk Haksa, boleh tolong di-share screen. Dapat kalian lihat di layar, jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Untuk cara menjawabnya, kalian bisa chat di kolom komentar. Satu menit, Bu. Untuk jawabannya, bisa tolong di solve. Jawabannya 20 menit karena kamu bisa merebus 10 butir telur bersamaan. Selanjutnya, untuk games kedua, kalau sedang sendiri kakinya ada 4, kalau berdua kakinya ada 8. Siapakah aku? Bisa langsung kalau ditulis di kolom komentar. Kaki kita, Bu. Untuk jawabannya kursi. Selanjutnya, saya adalah anak dari Sandi. Jadi, Sandi adalah titik-titik dari ayahnya saya. Jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Nama, Bu. Ya, jawabannya nama. Baiklah, untuk sesi ice breaking kita sudah selesai dan lanjut ke materi yang akan Ibu paparkan. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu penyesuaian diri. Pengertian. Menurut Harlock, menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah subjek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya, dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Berarti orang tersebut diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Menurut pribadi, penyesuaian diri itu merupakan suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain, dan dengan lingkungan sekitar. Adapun tujuan penyesuaian diri tersebut untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara individu dengan lingkungannya.
Adapun faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri tersebut dapat kita lihat. Yang pertama, keadaan fisik. Yang kedua, perkembangan dan kematangan emosi. Ketiga, keadaan psikologis. Yang keempat, keadaan lingkungan. Dan yang kelima, serta tingkat religiusitas dan kebudayaan. Selanjutnya, ada karakteristik positifnya. Menurut Fatima 2006 akan menguraikan karakteristik penyesuaian diri yang positif. Yang pertama, dapat kita lihat tanda-tanda ketika individu mampu melakukan penyesuaian diri yang positif dengan cara tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan, mekanisme pertahanan yang salah, dan adanya frustasi pribadi. Yang kedua, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. Dan yang ketiga, mampu belajar dari pengalaman serta bersikap realistik dan objektif. Selanjutnya dapat kita lihat bentuk-bentuk yang dilakukan individu dalam penyesuaian diri yang positif. Yang pertama, penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, anak-anak dapat secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat, melakukan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai pengalaman, menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Misalnya, seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, maka akan mencari bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku atau konsultasi. Dan yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial dan error. Dalam cara ini, individu melakukan tindakan coba-coba. Dalam artian, kalau menguntungkan diteruskan, dan kalau gagal tidak diteruskan. Misalnya, dapat kita lihat pengusaha mengadakan spekulasi untuk meningkatkan usahanya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi Ibu hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih.